Halo semua, jumpa lagi bersama aku Cemongpedia. Di konten kali ini aku akan menceritakan rangkuman dari alur film Court Island. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2014. Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, kalian boleh tekan subscribe jika kalian suka dengan channelku ini. Langsung aja kita gas ke ceritanya, Wak. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang kakek yang sedang mengayuh perahunya. Badai dan hujan lebat baru saja reda. Gak lama perahunya sengaja ia tepikan di satu permukaan. Kita panggil aja kakek ini Ilyas. Ilyas tertarik dengan satu tempat, yaitu pulau lumpur yang terbentuk akibat banjir dahsyat. Pulau kecil ini berada di tengah-tengah sungai Enguri, sebuah sungai yang terletak di Georgia Barat. Hal pertama yang dilakukan Ilyas adalah menelusuri pulau itu. Di situ dia sadar bahwa dataran kecil ini memiliki tanah yang subur. Tanah yang jelas saja tidak dimiliki seseorang. Dengan segera Ilyas mengambil potongan kayu di sekitar hutan, di mana ia ingin menandai pulau itu telah dimiliki seseorang. Karena setelahnya Ilyas akan pulang untuk mengambil beberapa material. Alhasil ketika pagi harinya datang lagi Ilyas dengan perahunya, serta membawa beberapa kayu yang harus ia rakit dengan segera. Hari pertama ini banyak tenaga yang akan dikeluarkan Ilyas. Ilyas bekerja seorang diri untuk membangun sebuah hunian. Banyak yang ia pikirkan, salah satunya adalah konsep apa yang ingin ia bentuk. Waktu demi waktu berlalu, bongkar pasang harus dilakukan. Sebelum pada akhirnya Ilyas menemukan titik yang tepat untuk ia teruskan. Singkat cerita, waktu bekerja Ilyas sudah habis dan sekarang ia harus pulang. Ia pulang sembari mengambil material berikutnya. Esok hari Ilyas kembali lagi ke proyek jangka panjangnya. Tapi dia tidak datang seorang diri, melainkan di mana dia sudah membawa seorang cucunya. Seorang cucu bernama Maria. Maria sudah tak mempunyai lagi kedua orang tua. Ia harus diurus oleh satu-satunya anggota keluarga yang tersisa, yaitu Ilyas, kakeknya. Hari ini adalah hari pertama Maria datang ke pulau tersebut. Ia pun tahu bahwa tempat ini adalah satu-satunya tempat yang layak untuk dihuni, karena kediaman lamanya telah terendam banjir. Selama berada di sini, Maria hanya memantau saja apa yang dilakukan kakeknya, dimulai dari memasang perangkap ikan, yang nantinya sumber makanan mereka akan berasal dari sungai itu. Sesekali Maria turut mengerjakan proyek kakeknya, bekerja sesuai arahan ketika Ilyas sedang beristirahat. Sepanjang awal film, kita hanya diperlihatkan bagaimana perjuangan Ilyas dan cucunya membangun gubuk sederhana bermodalkan material sederhana yang diambil bolak-balik menggunakan perahu kecil. Sampai suatu ketika di saat Ilyas dan Maria lagi asik dengan aktivitas masing-masing, mereka pun menyadari adanya satu suara, yaitu sebuah suara but yang mengangkut beberapa tentara prajurit perang, yang ternyata juga saat ini di Georgia sedang tidak kondusif. Selama beberapa tentara itu melintas, Ilyas dan Maria hanya bisa melihat saja dari kejauhan. Sesekali tatapan mereka berdua dibalas juga oleh tentara-tentara itu. Lalu Ilyas pun bercerita bahwa memang ia bersama cucunya sekarang ini sedang berada di area perbatasan, area berbahaya bagi negara manapun yang sedang berperang. Tapi mau bagaimana lagi, satu-satunya tempat yang bisa mereka miliki adalah pulau kecil ini. Meski berada di area berbahaya, Ilyas sudah tak punya pilihan lain. Lagi pula mereka sekarang ini tidak sepenuhnya tinggal dan selalu pulang setiap selesai bekerja. Namun sebelum pulang, Ilyas akan memeriksa dulu hasil tangkapan ikan mereka. Di samping itu, Maria sudah membawa juga air beserta beberapa keping roti. Roti dan ikan yang mana untuk sementara harus mereka konsumsi secara terus-menerus. Maria membantu membersihkan ikan-ikan yang sudah ditangkap. Hingga tiba waktunya, momen menyantap merupakan detik-detik paling ditunggu. Membakar langsung ikan hasil tangkapan sembari memandangi bentangan sungai. Memang untuk sekarang ini semua berjalan sangat indah. Waktu istirahat berlalu, bekerja pun harus dilakukan lagi. Kali ini Maria berperan lebih banyak untuk membantu. Ia pun mulai paham apa yang sebenarnya ingin dibentuk oleh kakeknya sekokoh mungkin dengan bahan seadanya. Dan tepat di hari yang sama, pada akhirnya gubuk yang dibangun sudah berpintu-pintu yang terpasang, menandai selesainya waktu bekerja di hari itu. Ketika hari berganti, datang lagi Maria dan Ilyas. Tapi sekarang mereka tak membawa kayu, melainkan tumbukan jerami. Jerami-jerami itu akan digunakan sebagai atap dari gubuk tersebut. Gubuk kecil dan baru yang sebentar lagi akan siap ditempati. Ilyas harus memastikan betul bahwa pemasangan atap ini dilakukan secara teliti dan siap untuk diterpa hujan deras yang bisa saja datang sewaktu-waktu.
Gubuk yang dibangun akhirnya selesai. Dari situ Maria pun segera membasuh badannya. Sementara Ilyas duduk sejenak, namun untuk kedua kalinya melintas lagi kumpulan tentara-tentara itu. Hanya saja tentara mempunyai fokus pandangan yang berbeda. Ilyas hanya melihat cucunya berlari, dan seketika para tentara langsung kompak menoleh arah mereka. Di samping itu, Maria pun baru sadar bahwa ia sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Ketika makan siang, seperti biasa, Maria membantu menyiapkan ikan hasil tangkapan. Tapi sesekali ia turut melihat ke wilayah para tentara yang ada di seberang, seolah seperti menunggu kedatangan mereka. Maria cukup lama berdiam diri memandang wilayah itu, sedangkan Ilyas memutuskan untuk menyudahi kegiatan hari ini. Esoknya kegiatan baru sudah dipikirkan oleh Ilyas. Lahan di pulau yang masih tersisa ia manfaatkan untuk ditanami sesuatu, yang mana seiring kepala berpikir, Ilyas akhirnya tertarik untuk membuat sebuah kebun. Kebun yang bisa menjadi sumber karbohidrat bagi ia dan juga cucunya. Dan yang dipikirkan Ilyas adalah kebun jagung. Benih-benih jagung langsung disebarkan. Di saat lahan penanaman sudah dibuka oleh Ilyas, berhari-hari berlalu, datanglah hujan untuk pertama kalinya. Sejak sekian lama, momen itu mereka manfaatkan untuk menyantap ikan dan roti yang selalu menjadi santapan mereka. Cuaca yang tak kunjung membaik ini cukup sulit untuk dilewati. Ketika reda, mereka sadar pulau ini membutuhkan pagar penahan dan tak mungkin rasanya untuk membuat pagar dari besi. Jadinya mereka pergi ke hutan untuk mencari beberapa ranting dahan dan dedaunan kering. Sesaat terdengar suara tembakan berkali-kali. Maria pun diperingati oleh Ilyas untuk bersembunyi agar menghindari adanya peluru yang nyasar. Setelah terkumpul, dirangkailah dahan ranting dan juga daun-daun di pinggir pulau. Diharapkan sapuan air sungai tidak merusak lahan mereka. Seiring berjalannya waktu, Maria lebih banyak lagi berperan, membiarkan Ilyas istirahat karena memang tenaga sang kakek sudah sangat terbatas. Akibat berendam, Maria pun harus menjemur pakaiannya sebentar. Baru setelah itu ia membersihkan ikan-ikan yang akan disantap bersama. Singkat cerita aja, berminggu-minggu telah dilewati dan jagung yang ditanam sudah mulai terlihat tumbuh. Usaha keras kakek dan cucu ini benar-benar berhasil untuk memproduksi sesuatu. Tapi ketika malam, mereka berdua nggak sadar ada beberapa tentara yang diam-diam mendekat, menginjakkan kaki di pulau kecil itu. Nggak tahu apa maksud dan tujuannya. Pagi harinya, Ilyas yang baru tiba dibuat sedih nggak karuan. Ilyas sedih karena banyak jagungnya yang hancur terinjak-injak. Pada akhirnya mereka mengambil satu keputusan, yaitu tak lagi pergi dari pulau ini. Dengan kata lain, mereka akan tinggal di gubuk yang dimana beberapa perlengkapan sudah dibawa mereka. Namun sesaat setelahnya, tiba-tiba mendekatlah para tentara itu. Di saat Maria dan kakeknya sedang menyiram pohon jagung. Tapi ternyata mereka mendekat bukan untuk mampir, melainkan hanya melihat saja aktivitas apa yang dilakukan Ilyas dan Maria. Meski begitu, ada yang janggal di sini. Salah satu tentara tak henti-hentinya fokus melihat Maria, hingga membuatnya memutar kepala. Atas apa yang terjadi, Ilyas tak mau berpikir negatif, sedangkan Maria terus berpikir tanpa bisa memejamkan matanya. Di pagi harinya, para tentara kembali menggoda Maria yang sedang membilas kakinya, dan terus-terusan diteriaki dari kejauhan. Jelas ini sudah berlebihan, namun Maria hanya bisa diam dan membeku. Di saat sang kakek mulai sadar cucunya digoda-goda, pada akhirnya Maria harus pergi dan bersembunyi di dalam gubuk agar tidak terlihat para tentara itu. Ilyas pun segera mengancam dengan senjata yang diam-diam ia simpan sebagai perlindungan. Sejak saat itu perasaan khawatir turut menghantui Ilyas, tapi mau kayak mana lagi? Semua orang sudah melarikan diri dengan cara hidup masing-masing. Kebetulan pemerintah Georgia sendiri sedang tidak kondusif, di mana para warga sudah terlantar dan tak ada jaminan lagi bagi warga untuk bisa dilindungi oleh tentara yang sedang berperang. Mereka memang sedang membela negara, tapi pemerintahan yang tidak kondusif membuat sikap semena-mena turut ada. Hari berjalan cepat dan kita beralih ke suatu malam. Melihat cuaca mendukung, Maria tertarik untuk berendam sejenak. Namun di sini tiba-tiba Maria mendengar suara pergerakan, suara yang membuat ia panik dan harus segera keluar serta kembali ke dalam gubuk. Di mana ketika matahari terbit, Maria bergegas bangun untuk membangunkan kakek Ilyas. Dan ketika memeriksa sekitar, Ilyas yang berada di antara pohon jagung mulai memanggil Maria. Ternyata tepat di antara pohon jagung itu, Ilyas menemukan satu pria dengan kondisi terluka parah.
Tak lama terdengarlah suara bot yang mendekat. Bisa dipastikan itu adalah para tentara Georgia. Kali ini mereka benar-benar mampir, bukan lagi sekedar lewat. Mereka bertanya terkait keberadaan satu musuh yang melarikan diri. Tapi Maria dan kakeknya segera berkata, tak tahu, sembari menggeleng-gelengkan kepala mereka. Tentu aja mereka harus berbohong, karena jika tidak sudah pasti pria yang diselamatkan itu akan segera tewas. Melihat sang kakek masih mau berbuat baik, Maria pun hanya bisa terdiam. Ia tahu ini adalah keputusan yang bijak dikala bertahan hidup masih harus diusahakan. Namun diam-diam Maria tertarik untuk melihat sang kakek yang sedang menggantikan pakaian dari pria yang ditolong. Hari pertama tinggal bertiga di gubuk yang sederhana. Ayam yang sengaja disimpan akhirnya harus dimasak. Rencananya ayam itu akan disantap bertiga, tapi untuk sekarang semuanya hanya diberi kepada tentara tersebut. Tentara yang berasal dari pihak musuh dan seharusnya tidak lagi hidup. Tapi sekarang ia hidup dan keadaan terus berjalan membaik. Di samping itu, Maria yang justru penasaran dengan tentara tersebut. Sejak hari pertama, Maria sudah menaruh rasa penasaran yang amat sangat tinggi. Entah ini sekedar penasaran atau bukan, tapi pengalaman puber pertama memiliki pengaruh yang cukup besar. Maria pun terang-terangan memandangi tentara itu dari jauh. Tentulah nggak enak bagi si tentara ini untuk melihat balik Maria, di mana Maria memang masih gadis yang lugu. Pada akhirnya Maria sengaja menggoda dengan menyiram tentara tersebut. Terjadilah kejar-kejaran di sini. Maria sengaja kabur ke dalam pohon-pohon jagung yang tingginya menutupi badan manusia. Sayang, di momen inilah kepolosan Maria membuahkan malapetaka. Detik itu juga Maria sudah tak lagi mampu untuk mengontrol dirinya dan ketertarikan dia dengan tentara tersebut semakin tinggi. Mirisnya, Ilyas harus melihat cucunya oleh tentara yang ia tolong. Pahit sekali menonton hal itu, dan seketika Ilyas langsung membubarkan mereka. Maria dimarahi habis-habisan, sedangkan tentara yang ditolong hanya bisa menunduk. Ilyas membuat keputusan terbesar untuk segera memulangkan Maria. Maria dibawa ke kediaman lamanya yang telah digedangi banjir. Dengan tidak adanya Maria, Ilyas harus menjalani momen awkward bersama tentara itu. Si tentara mencoba membantu sebelum pada akhirnya ia harus bersembunyi lagi. Tepat di saat itu juga tentara Georgia datang untuk menanyakan hal serupa kepada Ilyas. Dan tentu saja masih dengan jawaban yang sama. Ilyas bilang tidak melihat siapa-siapa. Seketika salah satu tentara nyeletuk, "Apakah ada anggur di sini?" Dengan santai Ilyas menjawab, "Masih ada dan tersisa sedikit saja." Pada akhirnya para tentara itu menginjakan kaki di pulau ini. Ilyas sebenarnya bisa aja membiarkan tentara yang ia selamatkan itu tewas dalam sekejap. Karena setelah dipikir-pikir tentara itu tak tahu terima kasih. Air susu dibalas air tuba. Tentara itu malah merusak Maria. Namun karena terlalu baik, Ilyas tidak mengadukan kepada para tentara itu. Sejak saat itulah tentara yang ditolong Ilyas memutuskan untuk bersembunyi terus di pinggiran pulau. Setelah usai, pulanglah para tentara yang mampir itu. Mereka berterima kasih atas anggur yang diberi dan siapa sangka tentara yang ditolong memutuskan untuk pergi juga. Dari sini ia sudah merasa tak enak kepada Ilyas, yang mana kepergiannya akan mempermudah hidup Ilyas. Tanpa berkata apa-apa, Ilyas hanya melihat gubuknya sudah kosong. Alhasil, malam itu Ilyas pun tetap tidak tidur seorang diri. Ia sudah membawa lagi Maria yang hanya bisa diam karena masih sungkan dengan kakeknya. Tepat esok pagi, tiba-tiba datang lagi grup tentara yang sama. Mereka mendapat laporan bahwa satu tentara musuh masih hidup dan apakah Ilyas melihatnya? Tentu saja Ilyas masih menjawab tidak. Suatu ketika terlihat Maria sedang sibuk memperhatikan jagung-jagung. Tiba-tiba ia dipanggil oleh beberapa pria. Beberapa pria yang lagi-lagi itu adalah para tentara dari seberang. Mereka menggoda Maria secara brutal sampai-sampai Maria harus bersembunyi. Di sisi lain Maria bimbang apakah ia harus merespon atau tidak karena masa awal puber membuat ia senang menjadi daya tarik. Namun selang beberapa jam sadarlah ia bahwa cuaca akan menjauh memburuk. Hujan beserta angin kencang telah turun dan kali ini cobaan berat akan menerpa pulau kecil mereka. Pagar buatan tak lagi mampu menahan air sungai yang terus naik. Semuanya hancur dan sekarang sebagian air sudah memenuhi pulau tersebut. Beberapa menit aja hanya tersisa sedikit pohon jagung beserta gubuk. Secara terpaksa, kabur adalah jalan satu-satunya. Sayangnya Ilyas tak rela meninggalkan apa yang telah ia bangun dan ia rawat. Ilyas membiarkan cucunya pergi meninggalkannya seorang diri.
Dikala genangan air sudah masuk ke dalam gubuk dan dengan berat hati Maria harus menyaksikan sang kakek yang memilih berpegangan pada gubuk itu. Ilyas berharap apa yang ia rawat bisa menolongnya meski di ujung nyawa. Ilyas tak lagi tertolong. Singkat waktu, pulau itu hanya tersisa beberapa petak saja. Di tengah-tengah cuaca yang sangat baik, ada seorang petualang yang melihat pulau itu. Ia pun mulai tertarik untuk membangun hunian di sana. Terlebih lagi, ia tak sengaja menemukan satu boneka. Boneka yang meyakinkan bahwa pernah ada yang menempati pulau ini. Lalu pria itu memutuskan untuk mengambil beberapa material dan film ini pun selesai. Di akhir film ini bisa dipastikan Maria tidak ada lagi yang menjaga dan tak tahu apa nasibnya di tangan para tentara. Tapi yang jelas kakek Ilyas harus pergi selama-lamanya. Oke, kalian boleh like video ini kalau kalian suka dan kalian bisa kasih masukan di kolom komentar biar channel ini makin berkembang. See you next video.